Berarti Katolik Islam ajarannya sama ya? Iya, memang, bener banget. Ajarannya sama. Sama-sama mengajarkan kedamaian. Nggak seperti Protestan paling beda sendiri. Ngajarinnya tau gak apa? Perpecahan, pertentangan, perang. Masuk ke room Katolik, berusaha untuk memecah umat Katolik. Masuk ke room Islam, berusaha berdebat dengan Islam. Sampai sini, paham ente? Kenapa ya kebanyakan orang Katolik benci Protestan? Benci? Ih, ger banget ente. Entar kalau benci mah lama-lama jadi cinta dong. Idih, emangnya cowok apaan? Bedakan antara membenci personal dengan membenci gagasannya. Kita orang Katolik tidak membenci manusianya. Kita justru mengasihi manusianya. Yang kita benci itu adalah gagasannya. Koko di sini dan teman-teman Katolik yang lain itu berusaha untuk membenarkan otak-otak kalian itu yang telah dirasukin sama doktrin-doktrin dari bidat-bidat Protestan. Kenapa demikian? Karena doktrin-doktrin itulah yang mengubah kalian menjadi manusia yang tidak beradab, tidak memiliki sopan santun, dan tidak memiliki kasih. Ucapan doang penuh dengan kasih, tetapi tindakan, sifat, dan perbuatan sama sekali tidak mencerminkan kasih. Mencerminkan tau gak apa? Kemunafikan. Isinya apa? Protes, protes, protes. Berontak, berontak, berontak. Hina, hina, hina. Tebat, tebat, tebat. Pecah, pecah, pecah. Sampai sini paham mente? Koko, kenapa Rasul Petrus dan Rasul lainnya melakukan penginjilan, tapi kok Paus tidak pernah pergi menginjil? Mohon penjelasan. Main lu kurang jauh bos. Makanya jangan keseringan nangis-nangis, lompat-lompat, joget-joget di ruko. Sekali-sekali datang ke gereja Katolik, lihat dan dengar langsung. Banyak informasi tentang Pope Leo, penginjilannya itu ke dunia itu ngapain aja. Nih salah satu contohnya. Peace be with you. Assalamualaikum. Dear Algerian brothers and sisters, peace be with you. Assalamualaikum. Ente ngomong soal penginjilan. Masalahnya ente ngerti gak? Penginjilan itu apa, Dol? Penginjilan tuh bukan soal teriak-teriak di mimbar, berapi-api, terus ngaku-ngaku dirasukin Roh Kudus. Itu bukan Roh Kudus, itu roh halus. Itu bukan penginjilan. Itu jualan firman. Penginjilan itu adalah mengirim sebuah pesan pertobatan. Melalui apa? Melalui cara hidup kita, cara kita berperilaku kepada sesama. Itu makanya Yesus Kristus itu tidak pernah menulis. Dia menunjukkan penginjilan melalui apa? Melalui sikap, perilaku, dan perbuatan dia di bumi. Ngerti? Nah sekarang coba ente lihat Paus ente. Itu penginjilan atau jualan firman? Sampai sini paham ente? Kamu ngomong coy? Enggak. Lagi menari di atas lawakan bidat-bidat Protestan dengan cara membeberkan kebenaran, sekaligus untuk menaikkan derajat Katolik yang sempat direndahkan oleh perilaku-perilaku menyimpang dan juga doktrin-doktrin sesat dari bidat-bidat Protestan. Sampai sini paham ente? Semuanya harus dasarnya Alkitab. Jangan Anda membenturkan Katolik dan Protestan. Saudara ini mirip dengan Katolik Roma ketika menjadi agama negara, membun-bun orang yang berbeda dengannya. Semuanya dasarnya Alkitab. Ente yakin? Masalahnya ente tahu gak dasarnya Alkitab itu apa? Ente nggak bisa mikir sampai ke sana, atau memang nggak mampu berpikir sampai ke sana. Makanya cintai Tuhan tuh pakai akal budi. Jangan akal budi kamu tuh kamu buang, lalu imani saja. Ujung-ujungnya nggak tahu Yesus versi mana yang ente imanin. Gini ya Dul, kalau dasarnya semua Alkitab, itu artinya lu mau tukang becak, tukang nasi goreng, petugas tol, mahasiswa DO, dokter, pengacara, apapun profesinya, ketemu Alkitab di jalan, langsung deh jadi imam dadakan. Tahu-tahu muncul-muncul semuanya ngaku dirasukin Roh Kudus. Entah Roh Kudus atau roh halus, bodoh amat dah. Yang penting punya Alkitab aja. Soal tafsir benar atau salah gak penting. Yang penting prinsipnya ada tertulis di Alkitab. Udah gitu, buka TikTok deh, live, terus ngajar. Nah, tahu gak momen yang paling miris tuh apa? Terciptalah orang-orang seperti ente ini
Jemaat hasil dari khotbah kosong, jual beli firman yang mereka lakukan, alias korban doktrin aminin saja. Saudara harus tahu bahwa hidup itu jangan banyak pikir, imani saja, amin saudara, amin. Gimana saudara bisa diberkati hidupnya, perempuan aja bolong-bolong, amin saudara, amin. Saudara nggak bakal bisa masuk surga untuk tidak menyebut jiwa, amin saudara, amin. Miris. Ini akibat apa? Akibat nggak tahu asal-usul bagaimana Alkitab diciptakan. Dan dasar dari isi Alkitab itu apa? Padahal Alkitab itu diciptakan berdasarkan tradisi. Ditulis berdasarkan tradisi saat itu, baik itu adat, budaya, waktu, kejadian, dan peristiwa saat itu. Tidak bisa ditafsir terlepas dari sejarah saat itu. Tanpa mengetahui tradisi-tradisi itu, Alkitab itu hanyalah sebuah buku yang tidak memiliki kuasa apapun, Dol. Karena tafsirannya jadi tidak nyambung. Peristiwa masa lalu dipahami dengan kacamata zaman sekarang. Inilah yang bisa menyerumuskan ente pada kesesatan. Hasilnya, muncullah jemaat-jemaat atau bidat-bidat protestan kayak ente ini, korban doktrin aminin saja, alias manusia tanpa akal budi. Kira-kira selamat gak? Pikirin aja sendiri. Orang Yesus cuma berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bukannya diikutin jalan yang tunjukin Yesus dari para rasul, malah semua orang nyiptain jalan hidup kebenaran sendiri-sendiri. Artinya apa? Artinya ente itu bukan menyembah Yesus, tetapi menyembah Alkitab, kocak. Sama satu lagi ya, bidat-bidat protestan tuh lucu ya. Entah cocoknya dipanggil bidat atau badut. Kayaknya 11-12 ya. Masa menyebarkan kebenaran disamakan dengan membun-bun? Miris. Bahasa Indonesia aja salah tafsir. Gitu sosokan mau tafsir Alkitab. Kocak. Pembun-bunan memang salah, tetapi sekarang kok mulai ngerti kenapa dulu lebih baik bidat dimusnahkan daripada dibiarkan berkeliaran kayak Luther ini. Ya ini hasilnya. Berbagai macam-macam manusia berasa jadi Tuhan. Saling ngeklaim paling benar. Hingga terciptalah 40-60 ribu denom. Sampai sini paham ente? Pecah-pecah dimaksudkan untuk penyebarannya, tetapi tetap satu di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda juga ngawur dalam memberikan penjelasan. Pecah-pecah untuk penyebaran. Oh, jadi maksudnya ente kebenaran itu punya banyak versi ya? Kebenaran Yesus versi mana yang ente sebarin? Yesus yang punya sepupu, Yesus yang berbakti kepada Bapa, Yesus yang mamanya tidak perawan, Yesus yang pernah berzina, Yesus yang mengizinkan pernikahan sama jenis, Yesus yang mengizinkan perceraian, Yesus yang mengizinkan pernikahan kedua, ketiga, dan seterusnya. Yesus yang mana, Dul? Kalau di Katolik sih jelas ya. Seluruh gereja Katolik yang tersebar di seluruh dunia itu memiliki dan memegang kebenaran yang satu. Tidak terpecah, tidak berbeda, dan tidak terbagi. Kalau di Protestan, banyak benar versi kebenarannya. Baru tahu kok kalau Roh Kudus itu bisa memberikan roh kebenaran dengan banyak versi, sampai 40-60 ribu versi kebenaran. Itu yakin Roh Kudus atau roh halus? Ini yang ente bilang penyebarannya tetap satu di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Yesus atau di dalam Martin Luther? Juru selamat ke surga? Apa juru masak di neraka? Keselamatan itu ya dimulai dari penyebaran pengajaran doktrin yang benar, seperti yang tertulis di 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Salah pengajaran doktrin bakal bikin salah mindset manusianya. Salah mindset bakal bikin manusianya salah juga dalam menjalani hidup. Salah dalam menjalani hidup, apakah masih bisa disebut sebagai manusia yang berjalan di jalan yang benar, seperti yang ditunjukkan oleh Yesus, yakni sebagai jalan, hidup, dan kebenaran? Sampai sini paham ente?